saya Nadia Nurhopipa dari Universitas Swadaya Gunung Jati, jurusan Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas 2O SDM dengan NPM 121020315. Pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan, pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku bila digambarkan hubungannya antara kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan penentuan ketidakpastian dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajarnya. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibentuk penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya peserta didik. Pihak kedua adalah proses penyelenggara diklat di dalam termasuk pengajar, pengelola, dan satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran, alat ukur yang dinyatakan valid, dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur reliabel. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. 1. Kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. 2. Kemampuan cara menulis laporan penelitian. 3. Menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. 4. Mengurangi cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. 5. Menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai perilaku Pancasila. Kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan sikap atau kompetensi dasar. Kompetensi. 1. Membuat proposal penelitian yang baik. 2. Membuat laporan penelitian yang baik. 3. Menggunakan peralatan laboratorium dengan baik. 4. Perilaku sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Gotong royong sesuai Pancasila. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu 1. Menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Dengan demikian pula, pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. 2. Pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pembelajaran motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil. Hubungan kompetensi dengan pengajar atau fasilitator.
1. Fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. 2. Fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, alat, mengelola waktu secara efisien. 3. Fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar tidak ideal. 4. Fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunanya. 5. Fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan mengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kerja kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan, mendapat keleluasan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran.